pengejaran-pengejaran dari hero-hero yang sekarang emang high mobility banget buat tim Myanmar. Jadi langsung aja kita lihat, ini dia match antara Indonesia versus Myanmar di Asian Games Qualifier 2026 untuk game pertama. Let's go! Tank jungle ya yang di head to head kan juga dan ini dia pattern yang sedikit berubah untuk, bagaimana junglingnya yang dilakukan. Yang satu start dari Fire Beetle, yang satu sama juga, dan sekarang udah level 2. Nah itu kenapa start dari ijo-ijo, katanya sekarang ijo-ijo udah langsung level 2, jadi bisa langsung bergerak nih. Dan Indonesia udah mulai terganggu dengan adanya lantern flare juga, terangkat nih 2 kali nih, ada Alexander sama Dalvin. Nah, harus hati-hati sih memang untuk di era early game-nya ya. Berhadapan dengan Chuzin ini bisa banget melakukan sedikit perusuhan. Tapi dari tim Indonesia juga mereka pun masih bisa melakukan hal yang sama karena dengan hadirnya banyak efek sisi di sini itu kayak ngasih space lah untuk Kiminya, memberikan cicilan damage. Dan tadi juga Little Wanderer akhirnya bisa dipegang sama Avan tanpa adanya gangguan yang terlalu berarti dari Myanmar. Wah, lihat. Ini cuek banget ya, Uranus ada di dalam turret tuh. Dia kuat banget pastinya, tapi ini dia untuk set talent emblemnya sama-sama dengan emblem fighter untuk kedua belah gold laner. Emblem support untuk Fredrin ya. Dengan inspire yang dibawakan juga mencari cooldown dan cooldownnya lagi 3 trill dibawa untuk Indonesia di tangan Akainya, tapi bottom lane Wah, di Ngarai sih dalam bahaya cukup besar ya. Tertusuk tadi, tertancap, tapi lihat follow up yang hampir aja kelihatan tadi dari Avan, tapi ternyata setelah ngelihat ya udah di Ngarai cuma unit saja nggak masalah. Kita tinggalkan lagi dan menuju sekarang kembali lagi ke arah turtle. ya, dimana ke trigger buru-buru dan sekarang sudah terjadi keramaian. Yap, bakal langsung ditabrak aja Heavy Spin. Ini akan coba untuk menyerang lagi siapapun yang mendekat ke area tersebut, tapi Xiaoqinya udah mulai kelihatan. Coba untuk menabrak Caravan dari secara langsung ke efek tahun dengan pressure rate yang bisa dihindarkan. Yang tidak bisa dihindarkan sekarang adalah Xiaoqi dari 4 player yang mencoba untuk menjebak. 3 First Blood akan jatuh ke tangan Hentat. Dan ini akhirnya membuka satu space turtle ke Fredrin. Ya, dan itu menjadi modal lagi ya untuk bagaimana bisa melanjutkan keuntungan untuk Myanmar mencuri ke arah jungle-jungle yang dimiliki sama Avan. Wah, ini lumayan berat sih tadi Xiaoqi ya yang terjebak dan dipegangin juga. Bottom lane-nya juga sekarang udah mulai di pressure. Ketahuan di Ngarai, tercancel sudah untuk recall-nya. Tapi ini bakal jadi bahaya sih kalau misalnya Cloud-nya dari awal udah diserang terus kayak gini. Berarti emang dari Myanmar pun tahu ini bakal jadi bahaya untuk masuk ke area mid game dan ya sampai hilang outer turret lah ya. Itu di Ngarai tetap harus menghadapi 2 player lebih dan Heavy Spin juga harus mulai dihadapi oleh satu player yaitu seorang Xiao Tuya. Tidak bisa bertahan lagi. Tidak bisa bertahan karena banyak banget ya tadi yang masuk juga untuk bisa deliver damage. Oh, tapi masalahnya Golden Hour di arah bottom lane sempat ada flicker ya, jadi agak jauh juga dari jangkauan sehingga tidak bisa dilanjutkan lagi untuk mendapatkan inisiasi ke arah Shine Lane-nya. Dan wah, dapat Gold Scavenger Crab-nya. Iya, lasitnya tadi didapetin sama Shine Lane. Dan Alexander ini akan semakin leluasa lagi ya untuk nyari movement speed, nyari stack-stack nantinya kalau misalkan memang Thunder Belt-nya udah jadi. Dan Players Gold sejauh ini ada perbedaan yang lumayan kerasa nih di arah jungle ya. Untuk Nian dari Hanho Sui-nya juga aman banget tadi dia dapetin turtle. Tapi ya 1000 gold ini masih belum terlalu jauh. Indonesia bisa untuk mengejar nantinya juga. Tapi di tengah udah mulai terjadi lagi nih baku hantam. Iya, ini sih Avan udah langsung dipaksa untuk ngebuka Heavy Spin-nya tapi dibawa pulang. Satu jungler dari Myanmar akan dibawa pulang secara langsung tadi ya Hanto. Gak bisa bergerak juga, gak bisa nge-react juga karena jungler gak punya flicker, gak punya efek escape lainnya. Apalagi ini kan Fredrin juga ya yang secara mobilitas akan sangat amat terbatas. Dan gak berhenti sampai di sana, Avan masih menemukan target selanjutnya. Damage sakit sekali. Ternyata udah bisa dikasih sama Xiaoqi di early game kita. Iya, dan Purify-nya ke-trigger ya. Tapi Myanmar mereka nggak gentar, mereka bakal coba untuk tetap pegang ke arah dari turtle-nya. Ini bakal diganggu lagi sih, efektornya udah mulai connect. Dan itu satu target yang bisa dibilang cukup mahal untuk bisa dapatkan, yaitu seorang Advan.
diberikan. Tapi ternyata Dingara yang harus tumbang terlebih dahulu. 2 player penting dari tim Indonesia akan kehilangan nyawanya. Dan Xiaoqi mungkin bakal menjadi player ketiga yang harus kehilangan nyawanya juga. Menyisakan Alexander dan juga Dalvin, sehingga Turtle dipastikan hilang bersamaan dengan auto turret bottom lane akan hilang juga. Oh no, itu tadi emang targeting dari Xiaoqi ke Myomin ya, cuman ternyata nggak cukup dan akhirnya terjebak lagi, nggak ada flicker yang ready-nya juga. Dan akhirnya dimakan begitu saja. Gold yang tadi sempat dikejar sama Indonesia ternyata dijauhkan kembali oleh Myanmar. Turtle-nya nggak buru-buru untuk di setup sama mereka. Mereka masih menunggu untuk momentum bisa didapetin, dan by level ini 9 versus 7 ya dari kedua belah jungler. Zoning out bakal coba dilakukan. Ya, target ke arah mana nih sekarang Golden Hour-nya? Karena sekarang kembali lagi melihat bebasnya Uranus untuk mengganggu ke bagian belakang Alexander, tidak dibiarkan bebas. Tapi sama halnya dengan seorang Avan yang heavy spin-nya memang sudah dikeluarkan, sehingga Avan harus segera melarikan diri. Gak ada social tersisa lagi di Ngarai. Mau coba untuk kembalikan keadaan dengan plastik duetnya, tapi gak ada target yang optimal. Myanmar mencoba untuk kembalikan keadaan semuanya. 3 player harus tumbang dan trade-nya hanya 1 player saja. Wah, nggak cuma 3-4 secara total Indonesia kehilangan playernya. Dan Dingarenya juga nggak dikasih space farming yang enak. Dan tadi, wah, Elvin ketempelan Hindset, terus juga ketabrak dari Oppressor Red. Dan sekarang lagi-lagi tekanan dipegang oleh Myanmar, walaupun ya goldnya masih... Ya 2700 masih sangat-sangat bisa potensi dikejar ya, tapi ini dia untuk instant replaynya juga. Xiaoqi memang maju tapi targetnya ke Kiautuya gitu yang tebel, dan ketempelan Dalvinnya diangkat lagi. Nih emang Chusin masih menjadi perkara yang cukup menyebalkan ya, sampai akhirnya ya berkali-kali ngangkat ke arah lantern flare-nya menjadi sebuah jawaban untuk bisa mendapatkan poin kill. Membuat dari Myanmar tadi mendapatkan 4 poin kill tambahan, nge-boost lagi gold lead-nya. Dan yang cukup berbahaya adalah ini berbahaya sih, 4 orang sih emang Haul. Tapi masalahnya Uranus. Jadi kalau misalnya dipaksa lagi, dia bisa dibalikin sama para player Myanmar yang sudah siap. Dengan lantern flare-nya Alvan akan sedikit terjebak, tapi apakah dia bisa mengembalikannya menjadi menjebak yang lainnya? Karena Habespin hanya untuk melarikan diri. Bahkan sekarang tabrakan kembali lagi terjadi dari Khalid, yang akhirnya bisa dieksekusi. Ini dia punishment yang dicari dari tim Indonesia, dan itu yang mereka butuhkan. Tapi mereka harus kehilangan Alvan sebagai pertukaran yang jelas tidak akan adil. Bahkan dikejar sama Myomin, di-TP-in sama Uranus. Wah, bagus banget sih. Nahannya dari Xiaoqi bakal dipegangin kali ini. Apakah Xiaoqi bisa bertahan? Apakah Xiaoqi mampu untuk bisa deliver damage balasan juga? Maju lagi lewat turret. Tapi untungnya Xiaoqi masih bisa kabur, tapi tidak dengan Myomin dan bahkan jebakan. Iya, itu dia jebakan. Gimana ya lo? Ini benar-benar dia sudah mengerahkan semua yang dia bisa. Tapi kalau Uranusnya tiba-tiba masuk dari area inner kan juga susah ya. Iya, ini momen tadi sebenarnya Jing Sandstorm masuk nggak ada wave minion ya. Jadi ada damage dari turretnya juga. Terus Spear of Destruction yang connect ngebuat akhirnya dari teamfight-nya menang dengan cukup jumlah ya untuk Myanmar. Sampai akhirnya ya mereka dapetin beberapa poin kill lagi. Dan bottom lane-nya bakal coba didorong sama Dingarai. Di sisi lain Lord, tidak ada kontestasi yang bisa dilakukan sama Indonesia. Lebih memilih untuk direlakan terlebih dahulu. Oke, ini bersamaan ya Radiant Armor untuk Kiautuya. Myomin-nya juga udah selesai dengan Ice Queen One. Dan Shenlin-nya udah selesai dengan Swift Trinity. Berarti dari Dingarai hanya menyisakan untuk 1 buah Golden Staff aja. Tapi aduh, itu ketarik lagi. Masalahnya lantern flare benar-benar mengganggu bagi seorang Avan yang dipaksa Habespin-nya untuk melarikan diri. Tapi dia melarikan diri ke base saja karena tidak bisa bertahan lagi. Masalahnya di bagian belakang juga terlihat dari Dalvin harus tumbang. Trade terjadi, Shenlin out. Setidaknya dia sekarang tidak bisa shining lagi karena dia bisa tereksekusi. Tapi sama halnya dengan Holy Defense yang tereksekusi, bahkan Dingarai hati-hati karena hampir saja dia tumbang. Sakit banget loh itu handset-nya. Iya, padahal Uranus ya masuk dan ngebuat dari Dingarai juga segan untuk ada di daerah tersebut. Sehingga kali ini mundur terlebih dahulu untuk Indonesia dengan hanya menyisakan 3 base turret aja. Dan ini Chusinnya ganggu banget. Bener-bener loh, ini belum Lord masuk. Sekarang
udah sisa 3 base turret ya, walaupun seharusnya ini nggak bakal bisa dikawal lebih jauh lagi sama Myanmar ya, karena kalau ngelihat dari pergerakannya Han, pergerakannya Heinnya juga, ini masih lumayan jauh nih, terutama untuk Shine sih. Walaupun ini punya SOD nih, kita akan lihat apakah Spear of Destruction-nya connect. Oke. Itu dia satu buah Spear of Destruction yang baru saja dibahas, tapi nggak bakal langsung buru-buru untuk masuk juga. Mereka lebih butuh untuk mendapatkan turret terlebih dahulu dan momentum kreatifan kena Heavy Speed yang connect karena Fredrin. Itu dia yang mereka cari dari tim Indonesia. Sekarang waktunya untuk mulai mundur. 2 player sudah berhasil mereka bahkan double kill dari Dalvin. Apa itu Kimi cuci mobil karena mereka akan mencuci line of down sekaligus dengan player-player dari Myanmar yang tersisa. Tersisa 2 player saja untuk tim Myanmar. Wah itu nice banget sih, Myanmar yang memang maksa untuk satu lane-nya, akhirnya Indonesia bisa melakukan efek punish dengan mendapatkan secara total 3 poin kill ditukar dengan Alexander aja. Plus mereka masih bisa pertahanin base bottom turretnya yang tadi dicoba sama Myanmar, which is good. Dan ada nafas lagi untuk Indonesia bisa mendapatkan momentumnya dan ini dia. Replaynya juga kan masuk tadi, emang tahunnya kena 3 dari Han, tapi dengan adanya turret, kena heavy spin juga kejepit, ya nggak selamat, agak sedikit susah dan adanya traction pulse ngebuat dari Shine juga nggak leluasa ya untuk maksimalin finishing damage yang dia miliki. Sampai akhirnya ini jadi momentum balik untuk Indonesia. Perlahan-lahan mereka juga mengejar dari segi ketertinggalan untuk goldnya, terutama untuk segi itemization-nya juga dengan glowing one dan wah tapi di tengah. Nah ini mau ditambah lagi sepertinya sama tim Indonesia dengan artian mereka ingin memanfaatkan momentum nih yang sekarang sedang mereka kuasai, sedang mereka pegang. Tapi ini yang harus diwanti-wanti juga, jangan sampai kehilangan ke arah base turret hanya karena manajemen wave minion yang harus mereka atur terlebih dahulu sebelum masuk ke arah Lord. Ini mana adalah Lord yang cukup krusial nih dengan posisi yang sangat menyebar rata. Bahkan Fredrin ini masih terlihat di bagian bawah ya Ul. Ya ini benar-benar garis lurus dari Expanding River ya. Mau kemana nih? Tapi ya lane jauh harusnya memang Xiaoqi sih yang ditugaskan untuk ngedorong dulu. Tapi harusnya Xiaoqinya show bakal dikomit kah Lordnya? Oke, apakah dari Myanmar bisa melakukan komitmen ke arah Lordnya atau komitmen issue yang akan kita lihat di team fight kali ini dengan Golden Hour yang sudah mulai terpantau menjebak 2 player dan Dalvin menjebak juga Kelly Spree diamankan. Tapi Lord akan tetap menjadi milik dari tim Myanmar. Sayang sekali tim Indonesia sekarang tugas mereka untuk mendapatkan lagi poin eliminasi. Pressure Rat Dalvin hampir saja bisa mendapatkan poin eliminasi tapi ternyata dia harus tumbang. Tanggung jawab dari Dingarai, pembalasan dendam akan dilakukan juga. Hantu berhasil ditewaskan, tapi sekarang masalahnya trade yang seimbang terjadi 3 tukar 3 dan Dingarai still survive kan Flicker. Wait. Lantern flare dari Myomin. Ini akan mengubah segalanya, Ul. Wah bener, dan juga tadi ada flicker ofensif yang ternyata kalkulasinya agak sedikit miss ya. Dan wow kali ini hanya misalkan Xiaoqi sendirian, base middle turret akan dihancurkan. Apakah ini akan menjadi What's Red Push? Harusnya enggak, karena udah muncul juga wave minion dari Indonesia. Alexandernya juga udah hadir, Dalvinnya juga udah hadir kembali. Dan apakah Lord ini bisa dioptimalkan oleh Myanmar? Karena mereka juga dalam keadaan jumlahnya kurang, Spear of Destruction-nya connect. Tapi Lord harusnya bisa dichartin aja sih untuk dapetin satu base bottom turret. Iya, itu akan dibiarkan terlebih dahulu karena emang harus hati-hati nih. Heavy Spin dari Avan tadi sempat memakan korban di bagian bottom lane dan sekarang masih penasaran dengan satu base turret yang ternyata belum bisa ditembus sama sekali sama tim Myanmar. Di bagian bawah ini still survive dan tim Indonesia punya nafas tambahan. Ya. Tapi ini dia tuh tadi flicker kan, ternyata kalkulasi dari Han yang bagus banget juga, dia balik lagi, dia cari darahnya, dia balikin dengan Pressure Rat dan walaupun di sini memang akhirnya tumbang ya. Tapi Xiaoqi-nya dapat poin kill, tapi kalau misalkan kita lihat ada teamfight lagi. Oke, dipaksa lagi kah untuk bisa mendapatkan satu base turret yang dari tadi masih greget banget, kayaknya belum bisa dapetin tapi sekarang sudah jatuh ke tangan tim Myanmar. Ditukarkan dengan nyawa tumbal proyek kali ini jatuh ke tangan Kiao Tuya. Ya, tukar nyawa tadi emang dalam banget juga untuk Kiao masuk ke dalam base turret di bottom lane, tapi setidaknya itu dia yang mungkin rasa penasaran ya, dia Myanmar dari tadi greget banget untuk ngancurin base bottom turretnya dan akhirnya berhasil. Dan Indonesia mereka masih mencoba untuk memberikan space-nya terlebih dahulu untuk Dingarai, yang dimana sebenarnya potensi speed push juga ini bisa dikasih ke Dingarai kan. Jadi gue udah punya Wind of Nature kok kalau misalkan nantinya harus 1v1 bersama dengan Shine-nya.
Dan Xiaoqi bisa targeting ke backline nih. Tapi susah sih. Kayaknya paling paling enak ya tabrak ke Moskov atau Chusinnya. Tapi sejauh ini masih cukup berat ya karena garda depannya ini dari Myanmar kuat-kuat banget pastinya. Ada Fredrin, ada Uranus, dan bentar lagi Lord akan segera muncul. Expanding River setelah memanggil agar lebih cepat, tapi wow sakit banget itu dia damage dari Dingarai yang lambat laun ini akan melumat frontline dari Myanmar. Iya, full item sih masalahnya ya. Dan attack speed-nya juga udah tinggi banget. Tadi kelihatan ketika dia melakukan push ke arah turret juga. Sekarang tinggal coba untuk melakukan push ke arah Lord-nya. Yang sudah pasti akan dijaga terlebih dahulu sama para player dari tim Myanmar. Satu persatu sudah mulai mendekat. Bisa banget kalau misalnya mau dicepetin. Tapi info kayaknya belum lengkap dari kedua belah tim. Ini mereka harus ngecek dulu. Dan sekarang dengan show-nya Xiaoqi di arah top lane. Apakah akan menjadi trigger yang ditarik oleh tim Myanmar untuk mempercepat ke arah Lord, karena harus hati-hati. Golden Hour di tangan dari Alexander sejauh ini belum terbuka, dan efek sound akan segera masuk ke arah Avan dan di delay lagi. Tapi Lordnya udah mulai sekarat nih masalahnya, membuat Golden Hour akhirnya bisa terbuka, dan itu connect ke arah seorang Shine di area yang berbeda. HP Spin mencoba untuk menangkap, tapi Avan bisa secure ke arah Lordnya. Efek sound connect ke arah 4 player sekaligus, dan Spin of Destruction yang harusnya tidak akan dilanjutkan lagi. Momentum di tangan tim Indonesia. Wah itu dia Heavy Spin yang ngacak-ngacak ya, itu Han tuh bener-bener kayak ingin sekali menggapai ke Lord Pit-nya. Cuman ya ini dia Heavy Spin dari Avan yang ngebuat tidak bergerak dan susah untuk mendekat. Dan akhirnya membuat dari Lord pun jatuh ke tangan di Indonesia. Gold yang sempat dipimpin oleh Myanmar ini tidak menjadi apa-apa lagi, sekarang udah mulai disamakan. Dan ini susah banget sih lihat Heavy Spin-nya ngedorong, itu udah pengen banget maju itu. Greget banget pasti dari Han, tapi ya itu dia retribution on point dari Avan ngebuat sekarang Daya Dobrak justru dipegang kendalinya sama Indonesia. Walaupun ini masih belum Lord yang ter-evolve, tapi ini adalah kabar baik untuk timnas Indonesia. Mereka masih bisa bertahan dan bahkan sekarang dalam posisi ofensif. Ya, infokan pada seluruh dunia ya, Indonesia akan melakukan comeback dengan Lord yang sudah berjalan dari area top lane. Dan sekarang mereka bakal coba untuk mendapatkan poin eliminasi terlebih dahulu. Apalagi lihat Alexander cukup berani untuk membentuk Golden Hour langsung bagian depan. Dan Heaven Speed yang menangkap dua player pancingan yang on point ke arah Henset yang akhirnya bisa di take down. Tapi tetap masih ada 3 player tersisa, 3 tugas untuk tim Indonesia setelah Immortal pecah tadi di area atas kepada seorang Xiao Tuhan. Tapi di bagian mid lane ini juga harus berhati-hati. Myanmar, mereka bisakah bertahan dengan Wave Indian yang sebenarnya ada di pihak mereka, tapi Wave Indian terakhir untuk tim Indonesia akan membawa mereka kepada kemenangan di game yang pertama. Epic comeback untuk Indonesia.